Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadanti dari kelas 10 MIPA 2. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang perubahan lingkungan dan menganalisis tentang perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar. Perubahan lingkungan adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi karena faktor alam maupun faktor manusia. Kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula sumber daya alam yang digali. Beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. 1. Penambangan hutan. 2. Penambangan liar. 3. Pembangunan perumahan. 4. Penerapan intensifikasi pertanian. Perubahan lingkungan karena faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi berubahnya kondisi lingkungan antara lain bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Banjir di Kalimantan Selatan. Banjir di Kalimantan Selatan tahun 2021 adalah bencana banjir yang melanda 11 dari 13 kabupaten dan kota. Ketinggian air beragam yaitu 30 cm, 50 cm, 2 meter, bahkan 3 meter. Pada 14 Januari 2021, status wilayah Kalimantan Selatan dinaikkan menjadi tanggap darurat banjir. Penyebab banjir di Kalimantan Selatan. Banjir diduga disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi sehingga memicu luapan air sungai sejak 9 Januari 2021. Namun, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, berpendapat bahwa banjir disebabkan oleh degradasi lingkungan akibat ratusan lubang pertambangan yang tidak dilakukan reklamasi dan hampir 50% dari 3,7 hektar lahan dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit. Ia juga mengatakan perlunya melihat kondisi hulu dan hilir kondisi lingkungan Kalimantan Selatan dan jangan hanya menyalahkan hujan. Greenpeace Indonesia menduga banjir melanda Kalimantan Selatan lantaran daerah aliran sungai telah kehilangan sekitar 304.225 hektar tutupan hutan sepanjang 2001 sampai 2019. Sebagian besar sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun, karena tutupan hutan yang berkurang drastis, kemampuan menampung air jadi berkurang. Dampak banjir di Kalimantan Selatan. Ribuan rumah di 11 kecamatan terdapat banjir dengan ketinggian air bervariasi. Jalan lintas provinsi terendam sehingga mengganggu aktivitas ekonomi. Jembatan di Jalan Ahmad Yani kilometer 55 Mataraman Banjar pun terputus akibat terjangan banjir. Bisa dilihat gambarnya. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Kalimantan Selatan, beliau tidak pernah lagi mengeluarkan izin tambang maupun perkebunan dan kehutanan sesuai dengan moratorium hutan primer dan lahan gambut untuk melindungi fungsi lingkungan di Kalimantan Selatan agar tetap lestari. Dan dengan cara penanaman pohon besar-besaran, pembangunan kebun, tata kelola gambut, rehabilitasi mangrove, saat ini harus ketat reklamasi dan rehabilitasi eks lahan tambang, serta rekayasa teknis terhadap aspek regulatif dan penataan ruang antara lain membuat bendungan, daerah tangkapan air, dan normalisasi sungai, termasuk Perda Jasa Ekosistem Kalimantan Selatan. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.